Inna wa inna ala manna wa fi aslafuna salihun fa nabtati wa naqula nartaqid wa natasil wa nastahdir bi arwahim wa anwarihim wa asrarihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syanillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wal malaikatil muqarrabin karabin wa ruhanin wa siddiqin wa syuhada'i sholihin wa lil ajma'in. Thumma ila arwahi abina sayyidina Adam wa min sadatina Hawa wa matana salim yawmiddin. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa imatina dabil qadril ali wal fardil jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali al-baqiyati sahabil qarabah wa tabin wa matil yawmiddin. Thumma ila rahmatil mujtahidin muqallidin fitin wa lil mursyidin wal qurra'il mukhlismatil hadisil mufassirin wa sayri sadatina subhal makinan makan wa siddiqin syuhadu salihin ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhil qadirih wa naqsim jamal ahli turuqsan sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Taifah Sufiya Sayyidina Syekh Qasim Junat Al-Baghdadi wa Sayyidina Syekh Syari Syaqati wa Sayyidina Syekh Ma'ruf Al-Qari wa Sayyidina Syekh Al-Jami Sayyidina Syekh Hasan Basri Imam Jafar Sadiq Sayyidina Syekh Yusuf Al-Hamdani Sayyidina Syekh Abi Yazid Al-Bustami Sayyidina Syekh Muhammad Butin Naqsam Dal Hadirat Imam Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wal akhidina minhum. Thumma ila arwahi mu'alifil kutub allati ta'alamna walati 'alamna walati qara'na walati talaqaina walati ajazna khasah Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam wal Muslimin Abi Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghazali wa akhihi Sayyidina Imam Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhum wa radahum wa an nabihim wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa midana bi asrarihim wa nawarihim bidin wa dunya wal akhirah. Syanillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi sadatina wa habibina al-hasanin wa rusul tis'ah wa man hawlahum wa awanul jadid wa usulihim wa wurihim wa ila sabi hadhil wilayah min awliya'illah wal ulama billah wal masyarakat ila sunnah wal muslim wa syaitina Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Ad-Dilisaki wa Sayyidina wa murabbi arwahina wa qudwatina maladina mursyidina Sayyidina Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Utsman Ad-Dilisaki wa masyayikh wa usulim wa furhim. Thumma ila walidina walidikum wa masyina wa masyikum wa amatina wa amatikum wa liman ahsana ilaina wa asa alaina wa liman qalatana 'indaka bil khair. Thumma ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayyin wal jamil jihad wa ila ashabi hadhil hajat al-hadirin al-hadirat wa talabal fitrah jamaah khidmah jamaah tariqah qadirna asmaniyah talabah mahadarul ubudiyah ilmitin wal mujahidin wal muhsinin ahli baitim wa awanim wa usulim wa furihim ala niyati sidqi wal qabul wa khusul amali wal ma'mul bijahi wa syafaati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi barakatil Jilani wal Ghazali wal Ishaqi. Syanillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tala qaulahu azza wa jal. Walamma tala lan ing dalem ari kalane maca sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran itu ada dua macam. Ada lil tilawah, lil qiraah. Ada kalanya lil istidlal. Dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenis yang kedua, yakni untuk istidlal, untuk mengambil dalil, untuk istimbat. Etika yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istidlal itu langsung pada ayat. Ya. Jadi umpama jadi khotib, qala Allahu Ta'ala. Sementara mau menjelaskan tentang apa? Tentang amanat umpama. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah itu enggak perlu diberi a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
nggak perlu diberi bismillah, langsung qala Allah Ta'ala, langsung pada ayat. Itu kalau untuk istidlal, untuk istimbat, untuk dasari mau memberi materi. Nah, itu sunnahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau untuk mau moco, ya kan, moco biasa itu, ya itu mengikuti perintah Allah. Fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Ya, jadi fasta'id billah itu baca Al-Qur'an untuk tilawah ataupun lil qiraah. Mau apa? Ada acara, mau apa itu biasanya untuk tilawah itu ya, itu pakai ta'awud, pakai bismillah. Jadi kalau untuk dalili mau ceramah ya, pengantar ada qala Allah Ta'ala itu kan, itu langsung pada ayat. Alasannya kedua, Imam Suyuti menyampaikan dalam Fatawi, kitab Imam Suyuti Fatawi Al-Hawi ya, Al-Hawi Fatawi As-Suyuti 2 jilid. Saya kenal ini ya dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Surori Al-Isadi radhiyallahu anhu. Tadinya nggak tahu tentang ini. Imam Suyuti menyampaikan, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat Al-Qur'an, ya kan? Meskipun itu sunnah untuk dibaca ketika litilawah, untuk lil qiraah, mau moco, mau deres, itu ya disunahkan untuk ta'awud, untuk baca bismillah sebagai awal dari suatu yang baik. A'udzubillah ini bukan ayat Al-Qur'an, meskipun disunahkan ketika litilawah lil qiraah untuk dibaca, tapi itu bukan ayat Al-Qur'an. Perintah ya, fasta'id, mintalah perlindungan pada Allah. Rasulullah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim itu. Lah nek kalau qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, berarti dusta. Ya kan? Wong itu firmane Allah kok dilebokno qala Allah Ta'ala. Itu Imam Suyuti radhiyallahu, dan itu matok ya. Demikian juga dalam kitab Hakut Tilawah dijelaskan semacam ini. Ya. Dicontohkan di sini oleh Rasulullah, beliau istidlal qaulu ta'ala atau qala Allah Ta'ala inna, langsung pada ayat. Dipaparkan argumen-argumen hadisnya oleh Imam Suyuti, dilihat sendiri dalam Hawil Fatawi Suyuti 2 jilid. Innallaha satamne Allah iku ya'murukum, perintah sapa Allah ing sira kabeh. Kadang salah kaprah itu ya. Ya'murukum, perintah sapa Allah ing sira kabeh antu adu ing yen to nekani sira kabeh al amanati ing pira-pira amanah ila aliha maring ahline amanah. Wadoa walam matala, wadoa nyelehake, istidlalnya di sini. Wadoa nyelehake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadahu ing astone, asta mulyane Kanjeng Nabi ala sam'ihi ing atase pendengarane Kanjeng Nabi, wa basarihi lan peningale Kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-sam'u amanatun. As-sam'u utawi ini pendengaran kuping iku amanatun amanah, wal basarul lan peninggal, wal basarulan wabal basaru tai peninggal iku amanatun amanah. Jadi litubayina ya, Rasulullah mempunyai tugas, dapat SK langsung dari Allah sebagai mubayyin ya, sebagai penjelas, sebagai mufasir. Jadi mufasir pertama ayat Al-Quran itu ya Rasulullah, dan SK-nya langsung. Makanya
pada kurun-kurun awal tafsir itu masih gabung di kitab hadis. Sama lihat kitab Bukhari, di ada bab tafsir ayat Al-Quran. Ya, masih menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, dari sisi Rasulullah sebagai mubayyin, semua hadis ini ya adalah penjelas dari ayat Al-Quran. Ya, baik yang secara langsung semacam ini ataupun analisa ataupun ijtihad daripada para ulama bahwa hadis ini adalah merupakan menjelaskan ayat itu. Itu nanti menjadi perdebatan ulama. Kalau yang kedua itu namanya tafsir maksur tidak, menjadi perdebatan ulama. Walaula anahu, lamun ora ono sak temene min amanati saum, lamun ora ono sak temene sam'u basor kulun minasami wal basor iku min amanati saum, saking piro-piro amanati saum, lama kola moko ora dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh fal yakul moko becik ngucap sapa shaim inni shaimun, ini sak temene ingsun iku shaimun. Ai ini tegese sak temene ingsun iku uditu den titipi ingsun lisane ing lisan ingsun li ahfadhahu supaya ngreksa ingsun ing lisan. Faik fakaifa moko hale kaya apa utlikuhu nglepas culculan ingsun ing lisan bijawabika kelawan jawab sira. Ya. Jadi secara ayat ini innallaha ya'murukum an tu'adul amanati lahliha, ini cara umum ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita menyampaikan amanah kepada yang berhak. Nah, Rasulullah menafsiri bagian dari amanat adalah pendengaran, penglihatan, merupakan amanatnya puasa. Oleh karena itu kalau puasa, biar kita menjaga amanahnya puasa, pendengaran dan penglihatannya kita jaga. Sehingga Imam Ghazali menyampaikan jika hal itu bukan amanatnya puasa, tentu Rasulullah enggak memerintahkan falyakul ini shaimun. Ya, ketika puasa diajak ghibah ngerasani orang, dia nyampaikan ngapunten ya kan, ini shaimun, ini uditu lisani ya. Saya diberi amanat lisan untuk menjaganya. Faidan moko ing dalem arikalane, faidan moko ing dalem arikalane ya. Al jam'u bainal asli wal fadli, al jam'u wa huwa al kamal qad dhahara teman-teman pertelo analikuli ibadatin sak temene kaduwe ibadah, sak temene iku kaduwe saben-saben ibadah zahiron ana sisi zahire wa batinan lan ana jerone, wa qasron lan ana kulite, wa luban lan ana intisarine patine, wa liqasyriha lan iku kaduwe kulite ibadah darajatun utai pira-pira derajat, walikuli darajatin lan iku kati saben-saben derajat tobakotun utawi pira-pira tingkatan. Fa ilaika moko iku den pasrahake maring sira al khairatu utawi milih, al khiyaratu utawi milih, al ana ing dalem saiki, fi antaknaa ing dalem yen to nrimo sira bil qasri kelawan kulit anilubabi ninggal saking pati intisari, au tatahayaza
ila ghamari arbabil albab au tatahayaza utawa madai sira utawa milih sira ila gimari arbabil albab maring golongane pira-pira wong kang duweni akal kang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari penjelasan pertama tentang kewajiban secara lahir, kewajiban secara batin, sehingga yang lebih sempurna adalah untuk dipadukan, ya, baik secara lahiriahnya, secara syariahnya juga dilakukan, secara hakikatnya yang menjadi penyempurna dari puasa ini juga dilakukan, dan itulah kesempurnaan, ya. Syariah bila hakikah atilah, ya. Jadi syariat tanpa hakikat hampa. Melakukan sholat, ya kan, ya bagus, tapi tanpa hakikat, tanpa disadari bahwa yang menggerakkan sholat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terasa keagungan dan kebesarannya Allah, ini ya hampa. Ataupun sebaliknya, yang penting saya sudah ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu pakai 4 rakaat 5 waktu, nggak perlu lagi. Nah, itu kelasnya orang TK itu, mama. Al-haqiqah bila syariah juga batilah, jadi sia-sia. Oleh karena itu Imam Ghazali memberi kesimpulan, setiap ibadah itu ada sisi zahir, ada sisi batin. Penelitiannya Gus Najib, sholat Najib, sholat apa? Sholat torikoh, ya, sholat hakikoh. Jadi ono sholat syariah, sholat torikoh ataupun sholat hakikoh, ya, sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Hidupnya ya duluan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, bagaimanapun juga secara genealogi, secara silsilah keilmuan, itu ada pengaruh dari pemikirannya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Penelitian yang ngono enggak apa? Oh, gak sampai ngono ya. Diteliti mana GPS 2 sih, ya. Jadi untuk genealoginya diteliti, genealoginya Kanjeng Syekh diteliti, cara keilmuan, ya, cara keilmuan. Meskipun secara hakikat, ya, secara kasyafnya beliau ya mendapatkan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi secara genealogi, silsilah keilmuan itu pasti ada keterpengaruhan antara tokoh dengan tokoh sebelumnya, karena lebih dahulu Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali juga gitu, dalam Ihya-nya pasti ada keterpengaruhan, ya. Keterpengaruhan siapa? Al-Maki, ya, Syekh Al-Maki. Kitabnya Kutil Qulub, ya. Berapa jilid itu Kutil Qulub? Berapa jilid itu? Nang perpus ana perpus matali, ya, Kutil Qulub. Ini ada keterpengaruhan, ya. Jadi oleh karena itu antara menjadi tradisi kita, ya, tradisi kita tentang keilmuan, pentingnya sanad itu kan nanti di situ. Jadi sanadnya jelas, ulama, para kiai, para masyayikh kita itu sanadnya jelas, ya. Itu sampai ke Syekh, ada yang ke Syekhuna Bangkalan atau ke, ya, semuanya jelas itu. Di rantai-rantai keilmuan masih nggak disebutkan, nggak dihafalkan, tapi jelas genealoginya jelas itu sampai pada mu'alif. Sehingga biasanya ketika hataman Ihya itu ada penyampaian sanad Ihya Ulumuddin, seperti umpama, ya, ya Asrori umpama, itu sanad Ihya-nya beliau adalah ke mana itu, Tretek, ya, Tretek, daerah Kediri, ya. Ya siapa? Syekh Juwaini. Syekh Juwaini dari siapa? Dari Lasem, dari Yai Baidawi, ya.
Lasem. YB itu dari siapa? Mbah Khalil Mangkala. Sanad yang kedua dari siapa? Dari putra-putranya Syekh Abdul Jamil, ya, ayahnya daripada Syekh Abbas, Yai Abbas Buntet, itu. Syekh Abbas Buntet, saudara-saudaranya dari siapa? Dari Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan? Itu coro genealogi keilmuan. Meskipun thariqah beliau dari Y. Usman, tapi keterpengaruhannya itu tetap ada, ya, dalam pembentukan keilmuan itu tetap ada. Nah ini keberuntungan kita, ya, di kalangan ini para pesantren, masyayikh, para kiai ini sanadnya jelas nyambung sampai pada mu'alif kitabnya, bisa dipertanggungjawabkan sehingga sama, ya. Jadi ono ibadah syariat, ibadah hakikat. Lah keduanya bukan suatu yang terpisah, tapi merupakan satu kesatuan yang secara syariat, secara lahir ini minangka keharusan yang harus dipenuhi. Untuk yang thariqah, yang hakikat, ini adalah untuk tahsilul kamalat, untuk menghasilkan kesempurnaan. Analikuli ibadatin dohiron wa batinan wa kosyron wa luban. Ada kulitnya, ada inti sarinya. Setiap kulit ada derajatnya. Cara syariatnya aja tingkat-tingkatnya. Tingkat-tingkatnya banyak sekali. Demikian juga yang cara hakikat. Podo-podo walinya, podo-podo musyahadahnya. Musyahadahnya satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Podo-podo dapat ilhamnya, daya tangkapnya, ini juga berbeda-beda. Lah Imam Ghazali radhiyallahu an ini terbentuk dari seorang intelektual, seorang ilmuwan, ya. Sehingga apa yang ditangkap oleh beliau, konstruksinya ataupun bangunan keilmuannya itu sangat sistematis, sangat runtut. Kan Ihya ini disusun di Menara Putih, ya. Di Menara Putih, di Masjid Menara Putih, daerah mana sana? Syria, ya. Daerah yang konon katanya dalam satu riwayat Nabi Isa turun di sana, di Masjid Menara Putih. Nah ini setelah penjelasan di atas, terserah dari kita apakah mencukupkan dari sisi zahir saja ataupun disempurnakan sampai pada sisi batin. Dalam konteks puasa, apakah mencukupkan dengan standar minimal puasanya orang awam, apakah mau disempurnakan sampai puasanya orang yang soleh dengan menjaga 6 hal di atas, ya. Menjaga lisan, itu ghadul basor wa kafuhu, menjaga lisan, menjaga pendengaran, ini menjaga lisan sudah, pendengaran, mata, ini terus semua anggota tubuh kita dijaga dari perbuatan yang dosa. Dan yang paling pokok lagi kami ulangi adalah hatinya ta'aluk, bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu idtiror. Idtiror itu poyang-payingan, bingung, ya, bingung. Makanya awalul ma'rifah al-fikrah, ya, wa nihayatuhu al-hairah wa dahsyah. Jadi wong makrifat itu bingung, ya. Bingung apa? Bingung melihat dirinya serba kurang. Bukan bingung nggak punya duit, ya, bukan, ya. Jadi bingungnya. Makanya kadang-kadang tanya, lu masa makrifat kok malah bingungnya apa toh? Ya. Kata Hadratus Syekh, bingung mikiri awaknya ketika melihat pada dirinya itu serba kurang. Makanya penting yang namanya wukuf qalbi itu untuk melihat dirinya, muhasabatun nafs, ya. Itu untuk melihat diri sehingga timbul kesadaran bahwa dirinya serba kurang. Itu wa nihayatuha al hairah wa dahsyah, guncang. Ini mutoron, ya.
jadi goncang. Sehingga apa? Melihat dirinya serba kurang, puasanya banyak kekurangannya, takut kalau puasanya ini justru ditolak, nggak sekedar ditolak, dipukulkan pada wajah kita, ya, sholat kita, puasanya kita. Nah, ketakutan itu nggak berhenti di situ, ya, akan tetapi fafiru ilallah, larikan pada Allah dengan berharap pada luas dan agungnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pesannya Imam Ghazali untuk dilakukan dalam setiap ibadah. Oleh karena itu para ulama, para masyayikh kita nuturi kita untuk pentingnya wiridan ya di situ. Sehingga orang-orang yang mengatakan mari sholat kok istighfar, itu ya karena nggak tahunya. Ya, maklumi, jadi nggak perlu disalahkan ya, karena tidak tahu, mungkin belum pernah ngaji ihya karena ya. Jadi itu. Jadi dimaklumi. Jadi istighfar tadi itu ya karena merupakan tarbiyah, pendidikan ya, yang kalau runtutannya mestinya berangkat dari wukuf qalbi, kesadaran bahwa dirinya serba kurang, lebih-lebih dalam sholat, sehingga sholatnya perlu diistighfari. Bahkan kata siapa itu, sufi ahli terkenal dengan cinta itu, siapa itu, Robiah, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, istighfari yahtaju ila alfi istighfarin. Istighfarku butuh pada 1000 istighfar. Itu karena apa? Melihat pada kekurangan pada dirinya yang serba kurang. Demikian juga kita ketika melihat diri kita, itu adalah akan timbul kesadaran serba kurang. Akhirnya perlu istighfar dan seterusnya. Jadi itu fungsi daripada wiridan itu semacam itu yang dididik, dituntun oleh para masyayikh, para kiai kita semacam itu. Al-faslu salis utawi pasal kang kaping 3 iku pitatawi ing dalem sunah bisyami kelawan poso wa tartibil aurati lan ngurut-ngurutake wiridan poso fi ing dalem siap saum. Iklam murwasira anastihbabas saumi, sak temene kesunane poso iku ya ta'akadu dadi kukuh apa istihbab fil ayami ing dalam pira-pira dina al fadilati kang utama. Wa fawadilul ayami utawi pira-pira utamane dina iku ba'dhuha utawi sebagiane fawadilul ayam iku yujadu den temu apa ba'dhuha fi kulli sanatin ing dalam saben-saben taun. Wa ba'dhuha utawi sebagiane fawadilul ayam iku yujadu den temu apa ba'dhuha fi kulli syahrin ing dalam saben-saben wulan. Wa ba'dhuha utawi sebagiane fawadilul ayam iku fi kulli usbu'in den temu ing dalam saben-saben minggu ya. Kesunanannya puasa ini menjadi sunah muakkad, sunah yang kuat pada hari-hari yang dinilai utama oleh syariat. Nah, hari-hari yang utama ini bisa ditemukan dalam setiap tahun ya. Bisa ditemukan dalam setiap bulan, bisa ditemukan dalam setiap pekan ya. Setiap pekan poso Senin Kemis itu puasa Senin, karena apa? Mensyukuri hari kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Rasulullah ketika ditanya semacam itu ya. Jadi beliau adalah puasa Senin ini karena syukur dilahirkan, diutus ke alam semesta ini. Ya. Nah dari situ para ulama menggali istimbat maulid ya. Jadi maulid ini minangka adalah ungkapan syukur atas dilahirkannya, diutusnya Rasulullah ke alam semesta ini. Dari dimensi syukur, maksud dilarang syukur ya kan gitu ya. Yang tiap bulan ya. Jadi tiap bulan ada, tiap tahun ada, yang penjelasannya nanti di bawah.
Ama fisanati anapun ing dalem setahun keutamaane piro-piro dina ing dalem setahun ba'da ayami Ramadan ing dalem sawuse piro-piro dinane Ramadan iku fa yaum Arafah wa yaum Asyura wal asyurul awal min Dzulhijjah lan 9 dina. Mas yo tulisane asyur 10, prakteknya 9 hari karena tanggal 10 Rio nggak boleh puasa. Ini namanya istilah ya. Jadi sudah menjadi nama Asyurul Awal. Isine 9 hari min Dzulhijjah. Wal Asyurul Awal min Muharram ya. Jadi yang tiap tahunan puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Muharram. Ya. 10 hari. Asyura nih bisa Asyura kan tanggal 10 ya. Asyura tanggal 10. Asyurul awal minal Muharram ya 1 sampai 9. Ya. Ataupun ini 10 ya Asyuranya adalah tahsis. Lebih paling istimewa di dalam bulan Muharram adalah Asyuranya. Wa jamil asyuril hurum. Madhonus saumi utawi sekabehane pira-pira wulan al-hurumu pira-pira kang mulya iku madhonus saumi nggon penyonone poso ya wahya auqatun fadilah wahya utawi jamul asyur haram hurum asyurul hurum iku auqatun pira-pira wektu fadilatun kang utama wa kanalan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukassiru ngake-ngake sapa Kanjeng Nabi saum Sya'ban ya hatta yudhonna hatta kana sehingga ana sapa Kanjeng Nabi ku yudhonu den son iku yudhonu den sangka apa ana sak temene Kanjeng Nabi ku fi Ramadan. Jadi saking banyaknya puasa pada bulan Sya'ban seakan-akan kaya bulan Ramadan. Nah untuk bulan Sya'ban ini ketika sudah mempunyai tradisi ya, mempunyai tradisi puasa Senin Kemis ataupun puasa mengqadhani puasa wajib, puasa fardu, puasa sunnah. Maka boleh meskipun ditempatkan separuh terakhir dari bulan Sya'ban ya. Jadi ketika enggak punya alasan semacam itu enggak diperkenankan puasa mulai tanggal 16 Sya'ban, enggak boleh ya. Itu kalau ada alasan-alasan diperkenankan karena qadha, karena sudah biasa Senin Kemis atau biasa puasa Daud ya, itu maka diperkenankan. Karena biar tidak ada kesan nyambung dengan Ramadan. Wa fil khabari lan iku ing dalem khabar ya. Ini muhimmah nafisah. Yustahabu liman soma Ramadan ayut bi'aha bisitin min Syawal. 5 rawa Abu Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man soma Ramadan wa atba'ahu bisitin min Syawal kana ma soma dahr ya wa yustahabu ayasumaha mutatabi'atan fi awali Syawalin fa in faraqaha fi au akharaha an awali Syawal jaza wa kana fa'ilan li asli hadis sunnah li umumil hadis wa itlaqihi wa hadza la khilafa fi indana wa bi qala Ahmad wa Dawud wa qala Malik wa Abu Hanifah yukrahu saumuha. Qala Malik ini kita ngikuti Imam Malik ya sama Imam Abu Hanifah ya. Jadi puasa Syawal 6 hari itu enggak disunahkan menurut Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Marah makruh. Ya. Yukrahu. Kok iso ngono itu? Qala Malik fil muat wa sumu sitati ayamin Syawal lam ara ahadan alil ilm wal yasumuha walam yablugh dzalika hadin minas salah. Jadi zaman dulu kan urung ono internet, belum ono maktabah syamilah ya kan. Jadi periwayatan yang masih banyak secara
secara lisan. Itu boleh jadi hadis yang menjelaskan tentang kesunahan 6 hari Syawal riwayat Abu Ayyub radhiyallahu anhu, sahabat Abu Ayyub ini nggak terdengar oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sehingga beliau tidak menyunahkannya, bahkan menganggap makruh. Itu karena belum pernah melihat dari ahlul ilm, ahlul fiqh puasa pada masa Imam Malik itu. Lah Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini dari madhab Syafi'iyah dan madhab Hanafiyah ini mensunahkan berdasarkan riwayat hadis dari Abu Ayyub. Itu. Ya, ini khilafiyah, sing nggak seneng poso ya ngikuti Imam Malik kayak ini. Ya, itu bisa rokokan terus kata Mbak Ali ya. Gitu ya. Itu. Imam Abu Hanifah sama Imam Malik. Betul-betul kok poso. Ya, karena masih itu ya. Jadi adanya khilafiyah itu karena madrok ya. Jadi boleh jadi hadis ini nggak sampai kepada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah karena ini hadis sahih ini. Ya. Wa bil khabari lan ing dalam khabar afdhalus siyami utawi luwih utama-utamane poso ba'da syahri Ramadan iku syahrullah al-muharram. Ya. Jadi dalam suatu riwayat puasa yang utama, puasa sunnah yang utama setelah Ramadan ya, puasa sunnah yang utama ini adalah poso bulan Muharram. Namanya tradisi kita itu ya, untuk ngumbah nyuci pusoko kan itu ya. Suruhan itu ya. Gitu. Ya, sebetulnya landasannya dari ini ya. Jadi para wali songo mengarahkan ya untuk tirakatan dan sebagainya. Karena kemuliaannya bulan Muharram. Li'anahu krana sak temene syahrul Muharram iku ibtida usanati kawitane taun. Fabinauha moko utawi mbangun sanah al khairi ing atase kebagusan iku ahabbu den sunahake wa arjalan den arep-arep lidawami barokatihi maring langgenge berkahe khair ya. Jadi kenapa ya kok dianggap paling utama? Ya satu landasannya hadis ya. Landasannya adalah riwayat afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-muharram. Wis gak iso dibantah mana itu ya. Lebih-lebih riwayatnya Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alasan yang kedua, cara logis karena permulaan daripada tahun ya. Cangkulan pertama itu sangat penting kata Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Alisati. Jadi cangkulan pertama ini adalah sangat penting, makanya niat itu sangat penting ya. Jadi sebagai cangkulan pertama kita dalam aktivitas adalah niat. Cangkulan pertama dalam tahun adalah bulan Muharram. Membangun tahun, cangkulan sebagai cangkulan pertama dibangun atas kebaikan, itu tentunya sangat disunahkan, dianjurkan. Dan harapannya apa? Keberkahannya itu mengalir terus, tidak hanya berhenti di Muharram tapi sepanjang tahun. Itu. Jadi jangkauannya semacam itu ya. Makanya tradisi kita sangat diperhatikan bulan Muharram ini ya karena semacam itu. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saumu yaumin utawi poso sedina min syahri haram saking wulan haram iku afdhalu luwih utama min salasina tinimbang 30 min hari saking liyane syahrul haram. Wa saumu yaumin utawi poso sedina min ramadhana saking wulan Ramadan iku afdhalu luwih utama min salasina tinimbang 30 min syahri haram ya. Jadi puasa 1 hari dari bulan haram ini adalah lebih utama daripada 30 selain bulan Muharram, bulan haram.
1 hari dari Ramadan ini lebih utama daripada 30 hari selain bulan Ramadan. Wa fil hadis lan iku ing dalem hadis manutai sapa iku soma poso sapa man salasata ayamin ing 3 dina min syahri haram saking wulan haram al khamis wal jum'ah wasabat kataba moko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man bikuli yaumin kelawan saben-saben dina ibadata tis'ati mi'ati amin ing ibadah 900 tahun ya. Lalu puasa ini dalam satu hadis puasa 3 hari dari bulan haram hari Kamis, Jumat, Sabtu tiap itu maka Allah akan menulis tiap harinya ditulis 900 tahun ibadah 900 tahun. Meskipun hadis ini dianggap dhaif ya, tapi kan dalam fadhailul a'mal itu diperkenankan. Wa fil khabar. Nah ini dari sini kita akan tahu Imam Ghazali itu ya tahu hadis ya. Berung ahli hadis. Ya. Sehingga dari runtutan yang sahih itu ditaruh di atas. Ya kan? Itu baru ini hadis-hadis dhaif itu minangka pendukung. Ataupun umpama ditemukan hadis yang tidak ditemukan sanadnya itu minangka pendukung karena sebelumnya beliau sudah menuturkan ayat-ayat Al-Qur'an, sudah menuturkan hadis-hadis sahih. Bukan berarti Imam Ghazali itu enggak tahu hadis dhaif disebutkan, hadis enggak ditemukan sanadnya dituturkan. Ini karena enggak tahu. Justru karena ahlinya Imam Ghazali sehingga dalil-dalil itu diruntutkan sesuai dengan kualitasnya. Kualitas pertama apa dalil itu? Ayat Al-Qur'an. Baru hadis. Hadis pun beliau menuturkan yang sahih ya. Keberadaannya hadis dhaif ataupun lam yujad isnaduhu. Jadi etikanya kalau kita teliti kok ternyata ini enggak temu rawinya ya lam yujad isnadu itu paling totokromo lah ya, paling totokromo. Jangan langsung divonis maudhu gitu kan ya. Jadi itu terlalu gegabah. Ya meskipun kecuali kalau memang sudah dijelaskan oleh ahli hadis bahwa itu adalah hadis maudhu. Contoh umpama ya karena ego firqah ya kadang itu muncul hadis-hadis yang aneh-aneh ya. Dulu pernah muncul latu sayyiduna fi sholat nang sholat aja ngucapno sayyidina itu untuk ngelawan sing wong sholawat pakai sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu hadis maudhu enggak ditemukan itu ya. Mestinya ya mestinya itu jangan semacam itulah ya. Jadi para ahlu sunnah memberi sayyiduna itu karena minangka tata krama. Meskipun Rasulullah ketika ditanya, "Kaifa nusolli wa nusalim alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kami sholawat dan bersalam padamu? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan Rasulullah. Bagi kita beliau adalah pimpinan kita. Ya, lebih-lebih dari sisi bahasa. Lafal sayyid itu adalah lafal mustarok. Ya. Bisa dipakai baik untuk Allah Subhanahu wa taala maupun untuk makhluknya. Sebagaimana Rauf, Rahim itu kan Rasulullah sendiri diberi gelar Raufur Rahim. Allah Maha Ar-Rauf juga Maha Ar-Rahim. Itu. Jadi namanya lafal yang mustarok. Beda kalau mukhtas, lafal jalalah, lafal Allah selain Allah enggak boleh menyandang Allah enggak boleh. Ataupun Ar-Rahman ya. Itu juga mukhtas, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Selainnya enggak boleh diberi gelar Ar-Rahman. Makanya menurut Sayyidina Ibnu Abbas kalau punya anak ataupun ada teman
namanya Abdurrahman jangan manggil Ar-Rahman, ya manggilnya Dur atau Ab, ya kan itu. Karena Ar-Rahman ini adalah mukhtas khusus Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khobar lan iku ing dalem khobar idza kana ing dalem nalikane ana apa nisfu separo min Sya'ban fala sauma hatta Ramadan, ya. Jadi dalam satu hadis ada riwayat kalau Sya'ban ini sudah separuh maka agar tidak puasa. Sebagaimana kami tadi jelaskan, kecuali kalau sudah punya wiritan biasa Senin Kemis, biasa puasa Daud. Ataupun karena kodo mau ngodoni ternyata punya hutang, ya kan, hutang Ramadan, hutang puasa nadar, hutang puasa sunnah, maka boleh. Walihadalan krona reiki khobar idza kana nismin Sya'ban fala sauma hatta Ramadan yustahabu den sunake apa yuftira yen to mukel sapa wong qabla Ramadan ayaman ing dalem pirang-pirang dina. Fa in wasala maka lamun nepung sapa wong Sya'ban ing Sya'ban fi Ramadan fajaizun maka iku wenang, ya. Jadi sunah sebelum Ramadan untuk tidak puasa berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari atau 1 bulan, ya. Fa in wasala Sya'ban umpama kok ditepung puasa Sya'ban full, ya, nyambung Ramadan juga boleh. Fa'alang lakoni dzalik kaya mengkono wasala Sya'ban bi Ramadan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan saambalan wa fasola lan misa sapa Kanjeng Nabi miroron kelawan pirang-pirang ambalan kasiratan kang akeh, ya. Dalam riwayat Rasulullah pernah wisol nyambung Sya'ban dengan Ramadan. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dipisah. Jadi berapa hari sebelum Ramadan ini tidak puasa. Walaya juzulan ora wenang apa yak sudayan to nejo sapa wong, apa yak sudayan to nejo sapa istiqbala Ramadan ing mapak Ramadan biyauma ini kelawan rong dina. Au salah satan uta telu, ya. Mau menjemput Ramadan puasa dulu, ya, tanggal 29, tanggal 28, 29, 30 Sya'ban ini ndak boleh. Ila ayu afaqo angin yen to coki apa saum wirdan ing wiridan lakati wong, ya, kecuali kalau ngepasi seperti Senin Kemis, poso Daud, poso naun itu, ataupun karena kodok. Wa karihalan sengit sapa patu sahabat sebagiane sahabat ayusoma ing yen to den posoni apa Rajab kuluh. Sebagian para sahabat menganggap kurang senang, tidak senang Rajab ini poso full 1 bulan. Jadi ada hari yang tidak puasa. Alasannya apa? Agar tidak serupa dengan Ramadan. Hatta la yudhi sehingga ora serupa apa Rajab bi syahri Ramadan. Fal asyhurul fadilah maka utawi pira-pira wektu kang utama iku Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Sya'ban, ya. Bulan-bulan yang utama bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya. Dua ini nyambung, ya. Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wal asyurul hurum Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wahidun fardun wa salasatun sardun. Wal asyurul hurum utai pira-pira wulan kang haram iku Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Wahidun utawi siji saking asyurul hurum iku fardun ngijeni menyendiri, ya, Rajab. Wasalah satu nutai teliku sardun terus menerus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, asyurul hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus Rajab. Wa afdalu utaile utama-utamane asyurul hurum iku Dzulhijjah liana fi krana iku sak temene ing dalem Dzulhijjah
al hajju utawi haji wal ayyam lan pira-pira dina al ma'lumat wal ma'dudat ya. Bulan Asyurul Hurum yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah karena di situ ada ibadah nusuk haji, ada yang hari-hari yang sangat penting ya, hari Arafah dan sebagainya. Wa Dzulqa'dah, cuma ketika haji ini yang baik untuk tidak puasa ya, karena kan haji itu adalah ibadah fisik, ibadah yang mengandalkan fisik, sehingga tanpa baca donga-donga pun haji ini sunnah asalkan sudah terpenuhi syarat rukunnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan manasik yang ada dalam haji. Jadi tanpa bacaan-bacaan itu sunnah, cuma jauh-jauh kalau yang dibaca ya nggak tekun dalam itu untuk ibadah di sana, tentunya ya iman. Wa Dzulqa'dah utai Dzulqa'dah iku minal asyuril hurum, setengah saking wulan kang utama, kang mulya den mulyaake. Wa huwa utawi Dzulqa'dah iku min asyuril hajj, setengah saking pira-pira wulan haji. Wa Syawal utai Syawal iku min asyuril hajj. Ya, ini kaitan dengan mikot apa itu? Mikot zamani ya kan? Kan sudah mulai masuk bulan Syawal. Walaisa lan ora ana apa Syawal iku minal haram minal hurum, setengah saking wulan haram. Wal Muharram utai Muharram wa Rajab iku laisa min asyuril haji ya. Bulan Muharram, bulan Rajab meskipun itu bulan mulia bukan termasuk bulan haji. Wa bil khabari lan ing dalam khabar ma min ayamin al amalu bina afdalu wa habu ilallah azza wa jalla min ayami asyri Dzulhijjah. Inna sauma yaumin minhu ya'tilu siyama sanatin wa qiyamu lailatin minhu ta'tilu qiyama lailatal qadar lailatil qadar. Qila walal jihad fisabilillah ta'ala qala walal jihad fisabilillah azza wa jal ila man aqara jawadahu wa uhriqa damuhu. Wa bil khabar lan ing dalam khabar ma min ayamin ora ana ikus mamin ayamil ayam mamin ayamil amali fina afdalu mamin ayamil amali mamin ayamin al amalu fihinna afdalu mamin ayamin ora ono iku saking pira-pira dina al amalu utai ngamal fihinna ing dalam ayam iku afdalil utama wa ahabulan luwih demenake ila Allah azza wajal min ayami asyri Dzulhijjah. Inna sauma yaumin sak temene poso sedina minus saking ayami asyri Dzulhijjah iku ya dilumbandingi apa saumu yaumin siyama sanatin ing poso setahun wa qiyamu lailatin utawi jumenengi salat wengi minus saking ayami asyri Dzulhijjah iku tak dilumbandingi apa qiyamu lailatin qiyama lailatil qadar ing jumenengi wengi salat wengi Lailatul Qadar. Kila den ucapake walal jihad lan ora ngluwi banding apa jihad fisabilillah taala kala dawuh sapa Kanjeng Nabi walal jihad lan ora banding apa jihad fisabilillah azza wajal. Ilaman angin wong ukira kang den tatoni apa jawaduhu unta baguseman kendaraan baguseman wa uri kolan den ilekake apa damu keteman mati syahid. Ya, jadi tidak ada hari yang amalnya ini adalah lebih utama dan lebih dicintai Allah azza wajal daripada 10 hari bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 9. Puasa 1 hari dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah ini membandingi puasa 1 tahun. Qiyamul Lail 1 malam ini membandingi Qiyamul Lail Lailatul Qadar. Ini keutamanya 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa amama yatakar wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim. Subhanal hayyil qayyum. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Subhanal alil a'la. Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwa limuqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa tin la yusma' wa min la yurfa'. Allahumma na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati tin wa qahri rijal. Ya Ghani ya Hamid, 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 ya Ghani ya Hamid. Allahumma aghnina bi halalikan haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwaji sayyidina Muhammad